Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi Masih Malaya Bima Kenzo STMT dan teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Ray Azlan Pujianto, NIM saya 12230310009. Saya dari program studi S1 Teknik Sipil Universitas Paletehan. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dan tanggung jawab peran unsur dari manajemen konstruksi. Jadi, konsultan manajemen konstruksi adalah suatu badan atau lembaga multidisiplin profesional, tangguh dan independen yang bekerja untuk pemilik proyek dari saat awal perencanaan sampai pengoperasian proyek, mampu bekerja sama dengan konsultan perencana atau arsitek engineer, guna mencapai hasil yang optimal dalam aspek waktu, biaya, serta kualitas seperti yang sudah ditentukan atau diinginkan sebelumnya. Jadi di sini ada 4 struktural yang terkait ya teman-teman. Yang pertama owner. Owner di sini berfungsi sebagai pemberi tugas atau investor yang memiliki kebutuhan dan menyediakan pendanaan. Tugas dan tanggung jawab seorang owner meliputi yang pertama, menetapkan tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Memilih kontraktor dan konsultan, misalnya konsultan manajemen konstruksi. Selanjutnya yaitu memberikan persetujuan pada setiap tahap penting. Yaitu selanjutnya membayar pihak yang terlibat sesuai kontrak. Yang kedua di sini ada konsultan perencana atau desain konsultan ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk menerjemahkan kebutuhan pemilik ke dalam dokumen perencanaan dan gambar teknis yang dapat diimplementasikan. Tugas dan tanggung jawab seorang desain konsultan yaitu melakukan perencanaan konseptual dan detail desain, membuat gambar kerja, spesifikasi teknis dan dokumen tender. Selanjutnya yaitu memastikan desain memenuhi peraturan dan standar yang berlaku dan memberikan penjelasan serta solusi selama fase konstruksi jika ada masalah desain. Yang ketiga yaitu ada kontraktor utama atau main kontraktor. Di sini berfungsi untuk pelaksana visi konstruksi berdasarkan gambar dan spesifikasi yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab seorang kontraktor utama di sini meliputi yang pertama manajer proyek atau proyek manager. Memimpin pelaksanaan proyek secara keseluruhan, yaitu bertanggung jawab atas keselamatan, mutu, waktu, dan biaya. Selanjutnya yaitu site engineer, di sini mengawasi pekerjaan teknis di lapangan, memastikan sesuai dengan gambar. Selanjutnya yaitu pengawas K3 atau HSE officer, memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu ada quality control, yaitu melakukan pengujian dan inspeksi untuk memastikan kualitas material dan pekerjaan. Baik teman-teman, di sini yang terakhir atau yang keempat ada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Fungsi dari konsultan pengawas atau manajemen konstruksi ini yaitu bertindak sebagai perwakilan pemilik atau owner representatif untuk mengawasi dan mengelola proyek agar sesuai dengan kepentingan pemilik. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi kualitas, progres, dan biaya yang dikeluarkan kontraktor, menjadikan mediator antara pemilik dan kontraktor, melaporkan perkembangan proyek kepada pemilik, dan memverifikasi invoice pembayaran dan kontraktor. Jadi di sini dapat disimpulkan ya teman-teman, struktur organisasi dalam proyek konstruksi mendefinisikan hubungan dan alur tanggung jawab antar pihak utama. Jadi secara keseluruhan, struktur ini menciptakan kerangka kolaborasi di mana pemilik sebagai pemberi tugas, konsultan perencana menciptakan blueprint, kontraktor sebagai pelaksana, dan konsultan pengawas sebagai pengawal kepentingan pemilik, sehingga proyek dapat berjalan secara terkelola dan terarah. Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.